Hai semuanya, balik lagi bersama gua Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gua akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Pesugihan yang Menghantui. Jadi ceritanya, di suatu malam ada seorang pemuda yang bernama Arif yang hidup dalam kemiskinan. Lalu ia mendengar bisikan tentang pesugihan dari teman-temannya. Mereka yang menceritakan tentang seorang lelaki tua yang bisa memberikan kekayaan dalam sekejap, asalkan Arif bersedia mengorbankan sesuatu yang berharga. Arif yang sudah lama berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merasa terpesona oleh janji-janji manis itu. Ia membayangkan hidup yang lebih baik, rumah yang layak, dan makanan yang cukup. Arif yang tinggal bersama ibunya, seorang wanita tua yang penuh kasih sayang. Mereka hidup sederhana, tetapi ibunya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Arif. Setiap malam, sebelum tidur, ibunya akan bercerita tentang masa lalu mereka, tentang bagaimana mereka bisa bertahan meski dalam keadaan sulit. Arif merasa tertekan melihat ibunya bekerja keras dan keinginan untuk mengubah nasib semakin membara dalam dirinya. Setelah berhari-hari berpikir, Arif memutuskan untuk mencari lelaki tua itu. Ia menyiapkan diri dengan membawa beberapa barang yang dianggapnya berharga, termasuk foto ibunya yang selalu mendukungnya. Dengan tekad yang bulat, Arif menempuh perjalanan jauh ke dalam hutan, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh teman-temannya. Hutan itu gelap dan menakutkan, dengan suara-suara aneh yang terdengar dari kejauhan. Setiap langkah yang diambil Arif terasa berat, tetapi ia terus melangkah, didorong oleh harapan akan kehidupan yang lebih baik. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Arif tiba di sebuah gubuk tua yang dikelilingi kabut tebal. Gubuk itu tampak angker, tetapi Arif merasa tidak ada pilihan lain. Lalu ia mengetuk pintu dan segera disambut oleh lelaki tua yang misterius. Lelaki tua itu memiliki wajah keriput dan mata yang tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. "Selamat datang anak muda, apa yang kau cari?" Tanya lelaki tua itu dengan suara serak. Lalu Arif menjelaskan niatnya untuk mendapatkan kekayaan. Lelaki tua itu hanya tersenyum, tetapi senyumannya tidak menenangkan. "Kekayaan bisa kau dapatkan, tetapi ada harga yang harus kau bayar. Apa kau siap mengorbankan sesuatu yang berharga?" Tanpa berpikir panjang, Arif mengangguk. Ia teringat akan semua kesulitan yang telah ia alami dan bertekad untuk mengubah hidupnya. "Iya, saya siap," jawab Arif. Lelaki tua itu memimpin Arif ke dalam gubuk dan mempersiapkan ritual yang aneh dan menakutkan. Ia menggambar simbol-simbol aneh di tanah dan menyalakan lilin hitam. Suasana semakin mencekam di saat lelaki tua itu mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Arif. Aroma lilin yang terbakar dan bau tanah basah menciptakan suasana yang menakutkan. "Untuk mendapatkan kekayaan, kau harus memberikan jiwa orang yang paling kau cintai," kata lelaki tua itu dengan suara yang menggema. Arif terkejut, tetapi pikirannya dipenuhi dengan bayangan rumah yang lebih baik, mobil, dan kehidupan yang nyaman. Ia pun setuju tanpa menyadari konsekuensi dari keputusannya. Setelah melakukan ritual yang mengerikan, Arif pulang dengan kekayaan yang melimpah. Lalu ia membeli rumah besar, mobil mahal, dan semua barang yang diinginkannya. Namun, kebahagiaan Arif tidak bertahan lama. Di setiap malam, ia dihantui oleh mimpi buruk. Ia melihat wajah ibunya
yang selalu menunggu kepulangannya dengan penuh harapan. Rasa bersalah itu mulai menggerogoti hatinya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki adalah hasil dari pengorbanan yang mengerikan. Di suatu malam, di saat Arif terbangun dari mimpi buruknya, ia mendengar suara tangisan yang lembut. Suara itu berasal dari sudut gelap kamarnya. Ketika ia menyalakan lampu, ia melihat sosok ibunya berdiri di sana dengan wajah yang penuh kesedihan. Mengapa kau lakukan ini, Arif? Tanyanya dengan suara yang penuh penyesalan. Lalu Arif berusaha menjelaskan, tetapi ibunya hanya menggelengkan kepala. Kekayaan tidak akan pernah menggantikan cinta dan pengorbanan. Sekarang, kau harus membayar harga yang kau pilih. Sejak malam itu, Arif tidak pernah bisa tidur nyenyak. Ia terus dihantui oleh bayangan ibunya dan suara tangisannya. Kekayaannya yang melimpah tidak membawa kebahagiaan, malah membuatnya semakin terasing. Ia merasa terjebak dalam penjara emas, di mana setiap barang yang ia miliki hanya mengingatkannya pada kesalahan yang tak terhapuskan. Setiap kali ia melihat cermin, ia tidak lagi melihat pemuda yang bersemangat, tetapi sosok yang hancur oleh penyesalan. Ia mulai menghindari teman-temannya, merasa tidak layak untuk bersenang-senang, sementara ibunya menderita. Arif merasa hidupnya tidak berarti lagi, dan kekayaan yang ia miliki hanya menjadi beban. Ia sering berjalan-jalan di malam hari, berharap bisa menemukan jalan kembali ke gubuk tua itu. Ia merindukan ibunya dan ingin memperbaiki kesalahannya. Namun, setiap kali ia mencoba mengingat ritual itu, bayangan lelaki tua itu muncul dalam pikirannya, menakut-nakuti dan mengingatkannya akan perjanjian yang telah dibuat. Akhirnya, Arif memutuskan untuk kembali ke gubuk tua itu dan mencari lelaki tua itu, berharap bisa membatalkan perjanjian yang telah dibuat. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya adalah dengan mengembalikan kekayaan yang ia terima. Dengan penuh harapan, ia menempuh perjalanan kembali ke hutan. Namun, ketika ia tiba di tempat itu, gubuk itu telah menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Hanya ada hutan lebat yang menakutkan dan suara angin yang berbisik. Arif berteriak memanggil lelaki tua itu, tetapi tidak ada jawaban. Ia merasa putus asa dan terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Arif berkeliling di hutan, mencari tanda-tanda keberadaan lelaki tua itu. Ia menemukan beberapa simbol yang sama dengan yang digambar di tanah saat ritual, tetapi semuanya tampak pudar dan tidak jelas. Ia merasa seolah-olah hutan itu hidup, mengawasinya, dan menertawakannya. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seolah hutan itu berusaha menahannya. Arif pun menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Dalam pencariannya akan kekayaan, ia telah mengorbankan cinta dan kasih sayang yang paling berharga. Kini ia terjebak dalam kesepian dan penyesalan, selamanya dihantui oleh bayangan ibunya dan kesalahan yang tak akan pernah bisa ia perbaiki. Sejak saat itu, desa itu kembali tenang, tetapi legenda tentang pesugihan terus hidup, menjadi peringatan bagi siapapun yang berani menginginkan kekayaan tanpa memikirkan konsekuensinya. Arif yang dulunya penuh harapan, kini menjadi sosok yang terasing, berjalan tanpa arah di hutan, mencari cara untuk menebus kesalahannya, tetapi hanya menemukan kegelapan yang semakin dalam. Kisah Arif menjadi cerita yang ditakuti di desa itu, dan setiap kali malam tiba, penduduk desa selalu mengingatkannya sebagai peringatan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah akan selalu membawa penyesalan yang abadi. Arif yang dulunya bercita-cita tinggi, kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu.
terjebak dalam kegelapan hutan, menunggu saat ketika ia bisa menemukan jalan kembali ke cahaya, tapi tidak pernah bisa. Hutan itu dengan segala misteri dan kegelapannya menjadi saksi bisu dari kesalahan yang tak termaafkan, dan Arif dengan hatinya yang hancur terus mencari penebusan yang mungkin tidak akan pernah ia temukan. Jadi cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.